Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Cahyani dari kelas 11 IPS 1 dengan nomor absen 31. Di sini, saya akan membuat storytelling mengenai perlawanan peta di Blitar. Yang melatar belakangi terjadinya perlawanan peta di Blitar yaitu ketika para perwira peta kembali ke keluarganya masing-masing usai dari pelatihan militer dasar, mereka mendengar kabar mengenai penderitaan para petani yang dipaksa untuk menjual hasil panen padi mereka kepada Kumiai dengan melebihi jatah yang telah ditentukan, sehingga sisanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani. Selain itu, para perwira peta juga mendengar bahwa pemerintahan Jepang memerintahkan para rakyat untuk membeli telur secara besar-besaran dengan harga yang rendah untuk memenuhi kebutuhan para tentara peta. Namun, pada kenyataannya, para tentara peta tidak pernah mendapatkan jatah telur tersebut. Kekecewaan para tentara peta memuncak ketika mereka mengawasi para Romusa yang membangun kubu-kubu pertahanan di pantai selatan. Kondisi ini memicu para tentara peta untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan peta terhadap Jepang di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Pada pertengahan September 1944, Supriyadi mulai sering mengadakan rapat-rapat rahasia bersama Muradi, Halir Mangkudijojo, dan Sunanto untuk menyusun strategi penyerangan. Dalam perkembangannya, pada tanggal 13 Februari 1944, Supriyadi berhasil meyakinkan para perwira peta untuk bergabung dalam gerakan penyerangan terhadap Jepang. Akhirnya mereka meninggalkan Blitar dan membuat benteng pertahanan di lereng Gunung Kelut. Pada 14 Februari 1945, pasukan Supriyadi mulai melakukan penyerangan terhadap kediaman para pelatih mereka dan gedung Kenpeitai. Selain itu, sebagian pasukan bergerak menuju luar Blitar dan sebagiannya lagi bergerak menuju ke arah hutan Lodoyo. Sepanjang perjalanan, para perwira peta menyerang orang-orang Jepang yang mereka jumpai. Serangan peta terhadap Jepang makin masif pada 29 Februari 1945. Tentara peta mulai mempersenjatai diri dengan mortir, senapan mesin, dan granat. Untuk menghadapi gempuran peta, pasukan Jepang membangun benteng pertahanan. Selain itu, pasukan Jepang juga mendatangkan pasukan tambahan dari daerah lainnya. Meskipun pihak Jepang mendatangkan pasukan tambahan, mereka tidak berani melakukan gempuran secara masif terhadap pasukan peta. Karena pada saat itu, Jepang hanya memiliki 2 resimen di Pulau Jawa. Sebagai upaya untuk menghentikan perlawanan peta, Jepang melakukan siasat tipu muslihat. Siasat tersebut ditunjukkan melalui perundingan yang dilakukan oleh pihak Jepang dan peta di Blitar. Upaya tersebut berhasil mendorong beberapa perwira peta untuk kembali ke asrama. Akan tetapi, di dalam asrama, para perwira peta mendapatkan penyiksaan dari tentara Jepang. Selain itu, Kolonel Katagiri mengajak Supriyadi dan Muradi untuk berdamai dan berjanji tidak akan membawa masalah perlawanan tersebut ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Akan tetapi, ketika pasukan Supriyadi dan Muradi lengah, pasukan peta segera dikepung oleh pasukan Jepang. Mereka kemudian dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Dalam persidangan Mahkamah Militer, para perwira peta dinilai telah melakukan perlawanan terhadap Jepang. Setelah melalui beberapa proses persidangan, para pejuang mendapatkan vonis hukuman sesuai dengan perannya masing-masing. Hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang diterima oleh beberapa tokoh pejuang peta seperti Muradi, Dr. Ismail, Suparyono, Halir Mangkudijojo, Sunanto, dan Sudarno. Sementara itu, Supriyadi tidak diketahui nasibnya pasca perlawanan tersebut. Sekian storytelling yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.